Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Mara, NPM 19170510006. Kelas B akan menjelaskan tentang final state automata. Pengertiannya adalah final state automata itu merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler yang dapat diimplementasikan secara nyata. Final State Automata atau FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Final State Automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Nah, Final State Automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel yaitu M, Q, sigma, delta, dan di sini delta itu sama dengan Q dikali sigma, dan S. S ini merupakan himpunan dari Q, dan F itu merupakan state akhir. F ini merupakan himpunan bagian dari Q. Dan karakteristiknya yaitu satu, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Dua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Nah, setiap FSA ini memiliki himpunan berhingga atau finite, status atau state. Satu buah status sebagai status awal atau initial state bisa dinyatakan key 0. Beberapa buah status sebagai status akhir atau final state. Lalu himpunan berhingga simbol masukan. Dan yang terakhir, fungsi transisi itu menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Nah, cara kerjanya di sini, final state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter setiap saat atau dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikenali oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Final automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat final automata mulai membaca tape, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata atau string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Dan di sini secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tupel 5, yaitu K, VT, M, SZ, di mana K itu himpunan hingga stata, VT itu himpunan hingga simbol input, dan M itu merupakan fungsi transisi, menggambarkan transisi stata AH akibat pembacaan simbol input atau fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel. Nah, S ini merupakan K, yaitu stata awal, dan Z ini merupakan himpunan bagian dari K, yaitu himpunan stata penerima. Ada dua jenis final state automata. Yang pertama ada deterministic finite automata, yaitu transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Jika pada setiap state dari FSA tersebut, apabila menerima input sebuah simbol, maka hanya ada satu next state yang mungkin dituju. Lalu yang kedua ada non-deterministic finite automata, transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu. Jika FSA tersebut menerima input simbol, maka minimal ada satu state yang akan berpindah ke lebih dari satu state yang mungkin dituju. Nah, contoh FSA di sini adalah misalkan buatlah diagram transisi dari FSA yang didefinisikan sebagai M-nya itu adalah K, VT, M, SZ, di mana S-nya itu adalah S0, S1, S2, S3, dan VT-nya di sini ada 0 dan 1. K-nya itu adalah S0, S3, dengan fungsi transisi M pada tabel transisi sebagai berikut. Di sini state-nya ada S0, S1, S2, S3, dan fungsi transisinya di sini ada 0 dan 1. S0 menjadi pada 0, S0, dan pada 1 jadi S1. Dan
S1 di bagian 0, fungsi transisi 0 itu ada S0, dan pada fungsi transisi yang satu itu S2. Dan S2 pada fungsi transisi 0 menjadi S0, dan pada fungsi transisi 1 menjadi S0. Dan di sini S3 pada fungsi transisi 0 S2, dan pada fungsi transisi 1 itu S2. Nah, diagram transisinya itu menjadi seperti berikut. Mula-mula state-nya itu dalam state S0. Jika dari S0 menerima 1, akan ke state S1. Nah, jika S0 menerima 1, maka ke state S1 lalu ke S2. Dan jika dari S0 menerima 0, akan tetap di state S0. Jika dari S0 menerima 1, 0, akan tetap kembali ke state S0. Jika dari S0 berturut-turut menerima masukan 1, 1, 1, maka ia akan kembali ke S0. Mesin FSA tersebut jika menerima masukan sederetan simbol dari simbol-simbol yang diizinkan, maka akan menuju suatu state tertentu. Jika state akhir yang ditempuh setelah suatu FSA menerima sederetan simbol adalah state final, maka deretan simbol atau string tersebut dikatakan dikenali oleh FSA. Atau dengan kata lain, FSA mengenali string tersebut. String yang dikenali oleh FSA merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh FSA tersebut. Jika dimiliki FSA M, maka bahasa yang dikenali oleh FSA dinotasikan sebagai L dalam kurung M sama dengan X. X ini merupakan semua string yang mengantar M dari S0 ke SI merupakan himpunan dari Z. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu tentukan bahasa LM yang dikenali oleh mesin M sebagai berikut. Dari diagram ini dapat terlihat bahwa final state adalah S3. Pergerakan state yang mengantar ke final state adalah S0 ke S1 ke S2 lalu ke S3, yakni string 011 atau string 111 yang dapat ditulis sebagai 0,111. Pergerakan yang lain adalah dari S0 langsung ke S2, yaitu S0, S2, S3 yang dilakukan melalui string 01 setelah berada pada final state. Masih ada pergerakan yang bersifat rekursif pada S3, yaitu apabila diberikan masukan 0,00,000 atau 0 bintang. Dengan demikian, jika seluruh string tersebut digabungkan akan menjadi 0,1110 bintang U 010 bintang union 010 bintang, sehingga bahasa yang dikenali adalah LM sama dengan kurung awal dalam kurung 01110 bintang union 010 bintang yang menjadi 0,111 union 010 bintang. Ini merupakan contoh penerapannya. Lalu sini ada contoh deterministic FA. Pada deterministic finite automata, jika suatu state diberikan input, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Seperti gambar di sebelahnya ini. Lalu berikut ini sebuah contoh DFA FKVMSZ di mana K-nya itu adalah Q0, Q1, Q2, lalu VT-nya ada AB dan S-nya itu adalah Q0, lalu Z-nya itu adalah Q0 dan Q1. M diberikan dalam tabel berikut. Jadi di sini ada K-nya tadi kan Q0, Q1, Q2, lalu pada VT-nya itu ada AB. Dan di sini jika Q0 di A maka jadi Q0, lalu B jadi Q1. Di sini kita bisa lihat aja langsung ilustrasi graf untuk DFA pada tabel tadi sebagai berikut. Jadi di sini Q0 dia A, lalu ke Q0 lagi dan seterusnya. Di sini lambang stata awal adalah node dengan anak panah, lambang stata awal adalah node ganda. Nah, di sini dengan menggunakan algoritma maka dapat dibentuk tabel berikut. Jadi di sini dengan menggunakan algoritma seperti ini akan didapatkan hasil seperti ini. Dengan keterangan di sini 2,5 adalah pasangan terurut baru, 3,6 adalah pasangan terurut baru, 2,7 adalah pasangan terurut baru, dan tidak ada lagi pasangan terurut baru. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.